ICF Talk. Selamat datang di ICF Talk. Kali ini bersama saya Mila Tariga. Jangan khawatir, Pastor Penia tidak kemana-mana. Masih bersama dengan saya di sini. Namun kali ini beliau akan menjadi seorang narasumber. Gantian kita ya, gantian peran. Ya, narasumber ahli. Waduh. Oke, kali ini kita akan membahas tema mengenai kemerdekaan. Berhubung masih bulan Agustus, merdeka. Merdeka! Kita Merdeka. baru aja merayakan Agustusan ini ya, 2 hari yang lalu. Jadi ikut lomba apa? 17-an nih, Kak. Lomba memenangkan hatinya. Hatinya Tuhan. Oke, pintar ya. Banyak-banyak. Yeah. Kebetulan kemarin juga di gereja ada banyak perlombaan kan, Kamila. Jadi puji Tuhan, kemarin 17 Agustusan di Makati sangat-sangat meriah. Luar biasa ya. Luar biasa. Kompetisinya sangat ketat Sangat iya ya. Kita punya jemaat-jemaat yang ambisnya gede. ya. Dalam memperebutkan apa nih? Kerupuk atau Hadiahnya banyak sih ya. Jangan kasih tahu Kak, nanti takut nanti bocor. Iya. Oke. Ya, berhubung saya jadi host, saya suka ngerjain orang biasanya. Boleh kalian aja. Saya lagi yang jadi host. Iya. Jadi host jauh lebih baik ya. Jadi narasumber beneran deg-degan. Iya, siap-siap dikerjain ya. Oke, jadi di edisi kali ini kita bahas tentang kemerdekaan. Nah, sebenarnya kan kalau bicara tentang kemerdekaan itu berarti ada yang dimerdekakan gitu ya. Ada yang dilepaskan gitu. Mungkin bisa lepas dari penjajahan, lepas dari perbudakan atau keterikatan dengan sesuatu seperti itu. Nah, saya jadi teringat nih membahas mengenai perbudakan. Kalau di Alkitab itu kan ada kisah mengenai bangsa Israel yang mengalami perbudakan di Mesir. Nah, kira-kira Kak Fenia bisa cerita sedikit nggak latar belakangnya kenapa ini bangsa Israel bisa sampai mengalami perbudakan? Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat ke dalam sejarahnya bangsa Israel, Kamila, terutama di dalam perjanjian lama ini, dulu ketika mereka datang ke Mesir itu bukan untuk memberi diri untuk dijajah, bukan, tapi ketika mereka pertama kali datang ke Mesir itu kan mereka punya saudara Yusuf yang pada saat itu memang punya posisi di Mesir. Oleh sebab itu ketika orang-orang bangsa Israel ini membutuhkan bantuan dari Mesir untuk makanan, untuk bahan kehidupan mereka sehari-hari, akhirnya Yusuf sendiri yang bilang bahwa udahlah kalian tinggal aja di sini. Ini sebelum perbudakan itu masa terjadi. perbudakan. Di dalam kitab Kejadian tuh. Lalu akhirnya keluarga Yusuf ini, orang-orang Israel ini tinggal di Mesir sampai kepada sebuah masa, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, di situ muncullah raja baru, Firaun baru yang gak kenal sama Yusuf. Yusuf ini siapa sih? Sampai akhirnya dari zaman keluarganya Yusuf ini datang ke Mesir sampai kepada zaman raja baru ini, itu kan cukup panjang jaraknya. Sampai di dalam masa itu, periode itu, orang-orang bangsa Israel ini tuh berkembang biak terus nih, tambah banyak, bertumbuh, berkembang. Sampai-sampai raja baru ini, Firaun baru ini, kalau kita lihat di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8, di situ dibilang bahwa ketika dia lihat bahwa kok di tanah Mesir ini banyak orang Israel, sampai-sampai dia merasa terancam. Dia merasa ketakutan, dia merasa bahwa wah, kalau dibiarkan orang-orang Israel ini tinggal di Mesir dan mereka bisa hidup enak, bisa-bisa kita yang dijajah. Nah, jadi sebuah ketakutan inilah dan sebuah was-was inilah dari seorang Firaun ini, pada akhirnya dia merasa bahwa sebelum kita dijajah, mari kita pekerjakan dulu mereka. Jadi mereka menjajah sebelum dijajah. Jadi ada latar belakang itu ya, merasa feeling insecure mungkin atau ada ancaman, rasa ancaman seperti itu ya. Karena saking takutnya, wah nanti kalau tambah banyak nih bisa-bisa tanah kita yang direbut dihak milikin sama orang-orang Israel. Nah dari situlah akhirnya bangsa Mesir ini membuat semua orang-orang Israel di sini harus bekerja. Dan kalau kita lihat di dalam sejarahnya perbudakan mereka, gak cuman dipekerjakan aja, tapi anak-anak laki-laki dari mereka pun ada masanya mereka harus dibunuh semua. Untuk mengurangi pemberontakan yang ditakuti oleh Firaun. I see. Itulah penjajahan terhadap bangsa Israel dimulai.
Oke, nah itu kan kalau dalam konteks perjanjian lama nih ya, pasti kan ada kaitannya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebenarnya kalau di perjanjian baru ada nggak sih, kisah atau, pembahasan mengenai kemerdekaan ini Hmm. dibahas? Sebenarnya di dalam perjanjian baru kalau kita lihat nggak ada sebuah sejarah yang benar-benar tertulis soal perbudakan atau penjajahan, tapi surat yang kita bisa lihat adalah kitab Galatia, surat Galatia yang Paulus tulis. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam teologi, di dalam kekristenan kita, surat Galatia ini atau kitab Galatia ini seringkali disebut sebagai deklarasi kemerdekaan kekristenan. Kenapa? Karena dalam satu kitab itu pembahasan soal pembebasan itu banyak sekali, Kak. Dan kalau kita lihat Paulus ini beberapa kali menuliskan dan menunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa kita orang percaya ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bukan dari penjajahan lahiriah seperti bangsa Israel tadi, tapi dari penjajahan atau perbudakan terhadap dosa. Nah, jadi karena pada masa itu orang-orang di dalam perjanjian lama ini konteksnya mereka tidak diperbudak oleh bangsa lain, tapi mereka diperbudak oleh hukum Taurat, yang pada akhirnya mereka ini hidupnya serba takut ya. Mereka merasa bahwa kalau saya tidak melakukan hukum Taurat atau kalau saya tidak memenuhi apa yang menjadi list di dalam hukum Taurat itu, maka saya tidak bisa selamat atau saya tidak soleh lah gitu ya. Nah, makanya Paulus ini meluruskan bahwa keberadaan hukum Taurat itu tidak berarti membuat hidupmu diperbudak oleh hukum Taurat, membuat hidupmu merasa tidak bebas, tapi justru keberadaan Yesus yang sudah datang ke dunia dan menyelamatkan kita semua, inilah yang akhirnya membebaskan kita dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, tapi ada orang-orang yang pada akhirnya merasa bahwa hukum Taurat kan bagus. Peraturan-peraturan di hukum Taurat kan emang benar dan baik buat setiap kita. Lalu kenapa Paulus ini seringkali menunjukkan bahwa kita ini sudah dibebasi dari hukum Taurat? Bukan berarti hukum Taurat ini adalah sebuah hukum yang salah atau buruk. Betul. Tapi keberadaan seseorang ketika ia gagal untuk memenuhi hukum Taurat inilah yang pada akhirnya membuat seseorang ini merasa seperti, jadi orang percaya nih susah ya. Jadi orang Kristen ini banyak ya persyaratannya, banyak jangannya. Nah, oleh sebab itulah kenapa pada akhirnya Paulus menekankan bahwa di dalam perjanjian baru, karena kan perjanjian baru kan sebagian besar Paulus yang tuliskan. Di situ Paulus menunjukkan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari hukum Taurat, dan dari kematian. Kematian bukan berarti kita tidak akan meninggal, tidak, tapi dari ketika kita dibebaskan, kita sudah diberikan hidup yang kekal. Gitu. Berarti sebenarnya hukum Taurat itu sendiri tidak salah ya. Itu sebenarnya untuk menolong kita juga supaya kita punya guidance gitu untuk hidup dalam kebenaran. Namun sayangnya lagi-lagi ada hal yang sebenarnya membuat kita tuh sulit untuk memenuhi hukum Taurat itu sendiri. Kira-kira hal itu apa? Berkaitan dengan apa? Apakah ada kedagingan kita mungkin atau apa yang membuat kita itu sulit sekali nih memenuhi hukum Taurat itu dengan sempurna? Salah satu jawaban yang berpengaruh sangat besar adalah karena kita masih hidup dalam kedagingan. Karena saya suka dengan sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang pendeta. Dia bilang seperti ini, hanya karena kita sudah diselamatkan, hanya karena kita sudah terima Kristus, bukan berarti kita ini terlepas dari keinginan daging kita. Karena ketika kita terima Kristus, ya kita menerima roh Tuhan yang baru yang memimpin hidup kita, itu betul. Kita memiliki kuasa dari Roh Kudus untuk memilih kebenaran, itu betul. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Betul. Dan kedagingan kita ini masih hidup di dalam dunia ini yang godaannya itu sangat-sangat banyak. Jadi kenapa rasa-rasanya kita sangat sulit untuk memenuhi apa yang menjadi jalannya Tuhan, apa yang tertera di dalam hukum Taurat, ya salah satunya karena kita masih punya keinginan daging. Dan kita masih hidup di tengah dunia yang tidak semua mengikuti kebenaran. Rasa-rasanya kan Kak, kalau kita hidup
di tengah dunia yang semua orangnya benar, Betul. ya sangat mudah buat kita untuk berlaku benar kan. Iya. Karena semua orang benar kok, masa kita salah sendiri. Hmm. Tapi ketika kita hidup di tengah dunia yang semua orang ini ada yang benar, ada yang benarnya pun menurut mereka benar, tapi menurut kita emang iya ya. Atau ada orang-orang yang justru menawarkan apa yang kamu percaya ini salah tahu, yang benar tuh kayak gini. Itu kan sangat sulit. Iya. Godaan. Mungkin karena itu ya Paulus juga mengatakan ada duri di dalam dagingnya. Betul, gitu ya. betul. Jadi ada perjuangan yang tetap kita lakukan. Sebenarnya sama aja dalam konteks kita berwarga negara. Sekalipun kita sebenarnya kan statusnya sudah sebagai negara yang merdeka. Betul, gitu. betul. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Ya, bukan berarti sebagai warga negara kita lalu sudah otomatis kita mendapatkan apapun yang kita mau gitu kan. Tidak, tetap harus ada yang kita perjuangkan. Betul. Untuk mengisi kemerdekaan itu juga sama aja ya seperti itu. Nah, tapi saya teringat nih kalau sebenarnya ya apakah dalam setiap untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu apakah harus selalu ada yang dikorbankan? Karena misalnya ya untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia juga ada pahlawan yang sudah berkorban ya, bahkan sampai berkorban nyawa seperti itu dan jumlahnya tidak sedikit. Untuk misalkan kita mendapatkan financial freedom atau kebebasan kemerdekaan secara finansial misalnya, tetap harus ada yang kita korbankan. Kita mengorbankan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu kita butuhkan, jadi kita tidak usah beli seperti itu. Ada yang harus kita tahan seperti itu. Nah, apakah prinsip ini, pernyataan ini berlaku di dalam konteks kekristenan? Maksudnya apakah dalam mencapai sebuah kemerdekaan itu harus ada selalu yang dikorbankan? Iya. Ya. Untuk mencapai semua kemerdekaan, apapun itu bentuknya, pasti harus ada yang dikorbankan. Cuman yang membedakan di dalam kekristenan adalah siapa yang akhirnya berkorban. I see. Kalau kita aja lihat ya Kak, di dalam sejarah Indonesia, di dalam mencapai kemerdekaan kan para penjajah kita harus mengorbankan dirinya. Para pahlawan. Para pahlawan, para penjajah. Mereka juga mengorbankan dirinya sih untuk negaranya. Pahlawan kita pun mengorbankan dirinya kan untuk ada yang harus meninggalkan keluarganya, bahkan kalau nggak salah banyak ya yang akhirnya gugur di medan tempur. Tapi kalau di dalam kekristenan justru kita bisa melihat bahwa meskipun ada sesuatu yang harus dikorbankan, kita tidak perlu mengorbankan diri kita untuk memperoleh kemerdekaan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil bagian itu. Jadi kita nggak perlu lagi mengorbankan sesuatu untuk memperoleh kemerdekaan. Yang kita perlu lakukan pada akhirnya adalah bagaimana akhirnya kita harus memelihara kemerdekaan yang sudah diperoleh sama Kristus tadi buat setiap kita. Ibaratnya gini, kalau saya boleh memberikan sebuah ilustrasi, ibaratnya kita ini adalah seorang tahanan di penjara. Nah, ketika Yesus memberikan dirinya untuk menebus kita supaya kita bisa keluar dari penjara, kan bukan berarti setelah kita keluar dari penjara, kita bebas nih bisa ngelakuin apa aja. Betul. Ada hal yang tetap harus kita lakukan, ada hal yang tetap kita harus korbankan supaya kita nggak masuk penjara lagi nih. Jangan sampai kita udah dalam penjara terus seseorang datang menebus kita keluar penjara, kita bebas nih. Akhirnya kita melakukan hal yang tadinya memasukkan kita ke dalam penjara lagi. Nah, itulah bedanya di dalam kekristenan. Jadi kemerdekaan yang kita sudah peroleh itu kita dapatkan karena seseorang sudah berkorban buat kita semuanya, yaitu Yesus. Tapi ketika kita sudah bebas, ketika kita sudah merdeka, tetap ada yang harus kita korbankan. Contoh, keinginan daging kita. Betul. Contoh, keegoisan kita. Contoh, kita harus meninggalkan apa yang menjadi masa lalu kita, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya itu bisa memelihara kemerdekaan kita. Kayaknya kalau di dalam sisi nasionalisme seseorang di sebuah negara juga gitu nggak sih Kak? Itu sebabnya ada undang-undang. Makanya seseorang yang sudah merdeka nggak berarti dia bebas melakukan apa aja kan? Of course. Jadi walaupun kita sudah merdeka, bukan berarti kita bebas hidup tanpa aturan. Sama seperti kayak negara berdemokrasi ya.
Artinya kita bebas berpendapat, Hmm. tapi juga bukan berarti kita bisa menyuarakan apapun yang bisa apa ya, yang pendapat kita itu bisa menyakiti orang lain, Iya. yang bisa menghina orang lain, mengganggu hak orang lain. Nah, bebas yang dimaksud di dalam konteks bernegara juga bukan berarti tanpa aturan, Betul. iya kan? Tapi juga tetap ada undang-undang, tetap ada aturan. Kenapa? Karena semua orang punya hak, iya kan? Tapi kalau ketika hak itu tidak diatur, maka hidup akan berantakan. Kacau. Iya, kacau. Itu tadi kemerdekaan yang tadinya kita peroleh, ketika tidak ada aturan, kita berbangsa dan bernegara tidak hidup dalam aturan, kemerdekaan yang tadi itu akan hilang lagi gitu. Artinya kita tidak lagi hidup dalam perdamaian, ya kan? Betul. Tadinya udah aman nih, kita lepas dari penjajah. Terus kita hidup aman, tentram, berbangsa dan bernegara, tapi antar kita sesama satu bangsa nih, kita mau menang sendiri misalnya, ya kan? Terus ada orang yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, hidup sesuka hatinya, tidak menghormati orang lain misalnya. Itu kan tentunya pada akhirnya akan mengganggu ketentraman, kedamaian, dan akan terjadi konflik. Ketika ada konflik tentu tidak lagi merdeka gitu, betul, ya kan? Betul. Nah, jadi ya sama sih sebenarnya masih sejalan gitu antara konsep kekristenan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya. Hanya saja mungkin di dalam kekristenan ya itu tadi perjuangan kita itu adalah mematikan perbuatan daging kita gitu. Tuhan sudah menggantikan posisi kita di kayu salib. Kita tidak lagi sebenarnya perlu menanggung dosa-dosa itu. Tapi dalam kehidupan ini bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang merdeka gitu. Ya kan? Masalahnya itu. Apakah ketika kita sudah merdeka lalu kita hidup sesuka hati kita? Apakah seperti itu? Saya rasa ketika Yesus memberikan kita sebuah kebebasan atau kemerdekaan, bukan berarti kita bisa hidup di luar apa yang Yesus inginkan. Betul. Karena sekali lagi yang Yesus berikan ini adalah kebebasan dan kemerdekaan, bukan keleluasaan atau sebuah kesempatan di mana kita bisa hidup semena-mena kita, seenak kita. Tapi ketika kita sudah dibebaskan dan kita sudah memperoleh kemerdekaan itu, tetap ada sesuatu yang menjadi pegangan kita. Betul. Yaitu kalau kita sebagai orang percaya ya firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Dan kita benar-benar gak bisa melepaskan diri dari apa yang menjadi suara Tuhan ini. Tapi kalau kita benar-benar mau melatih sikap hidup kita supaya kita ini bisa terlihat sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan sama Tuhan. Mungkin satu langkah kecil yang bisa kita coba ambil adalah ketika kita bisa mentaati hal-hal yang paling sederhana, yang paling kecil. Jadi gini, kita gak bisa bilang bahwa kita orang Kristen tanpa kita pergi ke gereja. Atau kita gak bisa bilang bahwa kita orang Indonesia, tapi kita pun bahkan gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya betul sekali ya. Jadi harus sejalan antara status, identitas gitu ya, dan apa ya, attitude-nya, sikap hidupnya seperti itu ya. Karena kalau kita cuman bisa bilang, oh saya orang Indonesia loh, tapi I cannot speak bahasa Indonesia. What is batik? Gak kenal identitas sendiri. Gak kenal identitas. Betul. Jadi mau gimana pun juga ketika kita memilih untuk menjadi orang percaya dan kita tahu semua kita sudah dibebaskan, kita harus benar-benar tahu identitas kita. Dan gak cuman tahu, tapi kita harus menunjukkan siapa kita sebenarnya. Lewat apa ya? Lewat tingkah laku kita, lewat omongan kita, dan gimana kita bisa melakukan itu sejalan dengan apa yang menjadi identitas kita, ya berpegang sama firman Tuhan. Jadi siklusnya muter-muter di situ aja, Kak. Gitu. Sebenarnya kalau yang tadi kayak Kak Venia bilang tuh saya jadi ingat ya, kadang-kadang gini ya, ada orang yang even dia bukan orang Indonesia, tapi terlihat lebih Indonesia daripada orang Indonesia sendiri. Ya, misalnya
dia berbahasa Indonesia sangat lancar Hmm. gitu. Hmm. Padahal bukan warga negara Indonesia. Lalu menggunakan senang sekali menggunakan batik Hmm. dan sangat menguasai masakan-masakan Indonesia gitu. Jadi kan jadi yang melihat tuh jadinya seperti apa ya? Wah ini kok orang yang bukan Indonesia aja sebegitu mencintainya loh ya budaya Indonesia dan begitu menguasai seperti apa seharusnya kebiasaan dan sikap orang Indonesia gitu. Nah mungkin dalam konteks kita sebagai anak Tuhan gitu ya, kita harusnya sering-sering melihat diri kita gitu ya. Betul. Bagaimana orang lain melihat saya? Apakah saya sudah beneran Kristen atau orang yang nggak Kristen tuh lebih Kristen dari saya? Gitu Tapi iya itu benar Kak. Iya Karena kan? sering kali sekarang bahkan saya pun temui di YouTube banyak orang-orang asing yang datang ke Indonesia dan mereka jatuh cinta sama budaya Indonesia. Bahkan mereka bisa ngomong bahasa Jawa, Iya, betul. bahasa Sunda. Kita pun yang orang Indonesia kayak ini orang ngomong apa ya? Bisa main gamelan. Bisa main gamelan. Sampai akhirnya kalau kita lihat lagi ke dalam apa yang Paulus pernah tuliskan di dalam Alkitab kita, gak salah kalau Paulus ini pernah bilang bahwa perhitungkanlah segala sesuatu yang ada di hidup kita. Maksudnya bukan kita jadi orang yang perhitungan, bukan. Secara finansial. Secara finansial bukan. Meskipun itu juga mungkin penting ya. Iya betul. Tapi itu topik yang lain. Itu topik yang lain. Nanti saksikannya di dalam episode berikutnya. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Tapi yang Paulus maksudkan ketika dia bilang bahwa perhitungkanlah segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu ini berarti kita harus benar-benar melihat apakah sikap kita, segala keputusan kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan ini udah sesuai dengan yang seharusnya. Betul. Karena ya itu balik lagi kadang kita sudah dimerdekakan tapi kita lupa. Oh iya ya, aku ini udah dibebaskan loh, aku ini udah ditebus loh, gitu. Makanya ada firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Betul. Iya kan? Memang kita itu bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan status sebagai orang yang dibebaskan dari dosa, lalu kita tidak lagi berjaga-jaga gitu kan. Tetap yang tadi harus punya guidance dari firman Tuhan untuk ngecek kita gitu kan. Kan katanya firman Tuhan itu juga seperti pedang bermata dua gitu kan. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Makanya karena gini, seperti yang Kak Venia bilang ya, namanya kita masih manusia ya. Terkadang kita sendiri masih sulit membedakan apakah ini adalah datangnya dari Tuhan atau ini hanyalah ego saya atau ini hanya pendapat pribadi saya, kemauan diri saya sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, dan itu kan pastinya butuh proses. Betul. Untuk kita bisa dewasa secara rohani. Semakin tajam memahami apa yang sebenarnya isi hati Tuhan gitu. Iya kan? Sebenarnya kan ketika kita menjadi anak Tuhan itu harusnya kita tidak lagi hanya mampu membedakan mana salah mana benar. Betul. Tapi justru mana yang ini sama-sama benar, tapi yang berkenan di hati Tuhan itu mana? Iya kan? Levelnya udah naik gitu. Iya kan? Jadi ibaratnya warga negara tadi itu juga ya kecerdasannya sebagai sebagai berwarga negara gitu ya. Kan ada kadang orang yang masih sulit untuk mentaati aturan, misalnya untuk di lampu merah aja masih nerobos gitu ya. Ada orang yang dalam berbagai hal dia sangat taat gitu, bayar pajak taat, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Ya jadi bayar segala tagihan on time gitu kan ya, jangan kena denda gitu kan ya. Jangan tunggu berbunga. Iya, jangan tunggu berbunga gitu kan. Dan ya itu artinya di dalam kekristenan juga setelah kita merdeka nggak selesai sampai di situ. Betul. Iya kan? Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai seseorang yang sudah merdeka. Betul. Kira-kira ada tips-tips lain nggak yang ingin disampaikan untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang artinya kita pengen menang nih, benar-benar menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan dari hukum Taurat, tidak lagi dituntut ya. Artinya kan kita sudah tidak lagi kena kutukan
Iya. Iya kan? Tidak lagi berada di bawah kutukan Iya. gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya kita bisa hidup itu, tipsnya seperti apa supaya kita itu bisa terus keep on track gitu, keep on track. Gue jaga nih Tuhan kemerdekaan yang Tuhan kasih. Beberapa tips ya. Mungkin yang pertama adalah tetap berpegang sama firman Tuhan. Karena seklise apapun Iya, it selalu sounds, ya. ini Nggak bisa selalu nggak ya? ini udah dasar fondasinya nggak bisa diganggu gugat. Pegang terus firman Tuhan, karena seperti layaknya kita di Indonesia, kita pun butuh yang namanya pengetahuan. Makanya kita sekolah. Betul. Tapi sekolah pun kan kita tahu nggak, kita selesai TK bukan berarti kita udah nggak harus sekolah lagi. Benar. Masih ada terus SD, SMP, SMA, SMA kuliah. Sekarang bahkan S1 aja mungkin nggak cukup ya Kak ya. Sekarang mungkin kalau ada S4, orang S4 deh. S2, S3 gitu ya. S2, S3. Itu pun kadang orang-orang mungkin merasa S2 di sini nggak cukup nih, coba deh ambil bidang lain atau S3 deh sekaligus. Tapi yang namanya pengetahuan ini kan tiap hari pasti baru kan. Benar. Hanya karena kita sudah meloloskan diri kita dari baca Kejadian sampai Wahyu. Iya, bukan berarti selesai. Menjamin ya, nggak menjamin betul. bahwa kita udah pasti hidup kita terjaga aman gitu. Kayak saya udah selesai kok baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah tahu semua yang jadi isi Alkitab. Hey, tidak begitu ceritanya Ferguson. Sama seperti apa yang kita alami di dalam pendidikan kita. Setiap kita naik tingkat pasti ada pelajaran baru. Setiap kita naik tingkat pasti ada pelajaran baru. Begitupun juga dengan firman Tuhan. Meskipun berpegang pada firman Tuhan ini rasanya seperti sesuatu yang terlalu sering saya dengar. Tapi ini fondasinya yang benar-benar gak bisa diganggu. Karena setiap kali kita baca firman Tuhan, pasti ada rema yang baru. Pasti ada sesuatu yang baru. Mau berkali-kali kita baca ayat yang sama, pasti Roh Kudus ini bekerja dan itu bisa memberikan sesuatu insight yang baru sama setiap kita. Lalu yang kedua adalah coba pandang hidup kita. Yang apa yang tadi Kamila juga sudah rangkumkan buat setiap kita itu sangat-sangat betul sebagai orang percaya, sebagai seseorang yang hidup di dalam kekristenan, di dalam kebenaran. Ada kalanya kita harus berhenti melihat posisi di luar, tapi melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana saya memelihara kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Sudah sejauh mana saya memelihara kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Karena jangan sampai ketika kita merasa bahwa kok hidup ini terlalu mengekang ya, kok Tuhan ini banyak maunya ya, kok hidupku meskipun udah merdeka di Indonesia, kita rayain tiap tahun, udahlah gak ada bedanya. Kita rayain Natal, Tuhan Yesus lahir, kita ngerayain kebangkitan Yesus, gak ada bedanya hidup ini. Tapi mungkin yang perlu kita lakukan adalah berhenti melihat apa yang ada di luar kita dan coba koreksi diri kita. Karena jangan sampai kita seringkali menyalahkan kondisi luar. Percuma udah merdeka, kondisi finansialku aja nggak berpengaruh. Iya betul sekali. Percuma Tuhan Yesus lahir, kita Natalan tiap tahun, tapi keluargaku gini-gini aja. Karena mungkin yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita melihat kemerdekaan itu sendiri. Apa yang kita mengerti dari kemerdekaan itu, apa yang kita pahami dari kebebasan itu, sehingga kita berhenti menyalahkan apa yang ada di luar kita, dan kita coba perbaiki apa yang ada di dalam kita. Karena mau gak mau, apa yang ada di dalam kita kan pasti itu keluar. Yang itulah pentingnya juga memahami identitas kita itu siapa sih. Jangan sampai kita akhirnya kehilangan identitas dan menyalahkan orang-orang yang ada sekitar kita. Padahal yang harus dikoreksi adalah diri kita. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya usulkan sebagai tips adalah proposal. Bukan. Tapi apa ya? Sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil, meskipun gak ada orang lain yang lihat, meskipun gak ada orang lain yang tahu, tetaplah taat di dalam melakukan itu. Bukan berarti kita hidup di dalam sebuah ketakutan, kita hidup di dalam sebuah keterbatasan, atau kita hidup merasa dipantau terus nih sama Tuhan nih. Kan pantau CCTV aja gak enak ya. Apalagi nih Tuhan ngeliatin terus nih. Jangan sampai kita merasa seperti itu, tapi ketika kita
belajar untuk setia di dalam melakukan hal yang kecil, bahkan orang lain nggak tahu kita melakukan itu, orang lain nggak lihat kita melakukan itu, tapi ketika kita mencoba untuk taat di dalam melakukan hal itu, maka disitulah kita sedang melatih diri kita di dalam memelihara kebebasan dan kemerdekaan. Jadi sebenarnya orang yang sebenar-benarnya sudah merdeka itu, justru mereka sebenarnya tidak perlu lagi harus terlalu diawasi ya. Artinya iya kan, kalau memang dia benar-benar sudah merdeka, tidak lagi sebenarnya terlalu perlu diawasi, karena kemerdekaan, kesadaran untuk hidup dalam kemerdekaan dan memelihara kemerdekaan itu sendiri lahir dari diri sendiri, lahir dari kesadaran diri sendiri yang memang ingin menjaga, oh saya kan sudah sebagai warga negara yang sudah merdeka, saya sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan gitu. Jadi karena menyadari hal itu, justru saya tidak lagi ingin kembali sebagai orang yang diperbudak gitu. Karena kesadaran seperti itu, saya tidak peduli walaupun tidak ada yang melihat saya, tidak ada yang mengawasi saya, atau tidak ada yang menilai saya, ya saya hidup karena saya ingin merdeka gitu. Saya melakukan, mentaati aturan, saya mengikuti firman Tuhan karena saya ingin hidup merdeka, gitu ya, seperti itu ya. Karena gini Kak, sekarang kalau kita lihat hidup kita, lebih gampang ngomong iya atau lebih gampang ngomong enggak? Ayo, nih untuk para penonton, lebih mudah bilang iya atau enggak? Kalau lihat di YouTube itu lebih banyak podcast yang berbicara tentang how to say no ya, daripada how to say yes. Bahkan ada buku yang bestseller Kak, yang sampulnya warna orange tuh, yang judulnya bagaimana cara bersikap atau seni dari sikap berkata tidak. Bahasa kasarnya bersikap bodoh amat. Justru itu harus dipelajari sekarang ya. Karena sekarang lebih sulit kita ngomong tidak. Contoh aja kita dari yang sederhana aja Kak, kayak kita lagi capek banget nih. Kita lagi ngantuk banget nih. Nah terus ada orang datang nih, teman kita, terus bilang, kita party yuk keluar, kita hangout yuk keluar. Akan jauh lebih mudah untuk ngomong ayo. Iya, karena nggak enak ya. Karena nggak enak kan. Berarti sebenarnya nggak merdeka ya. Berarti nggak merdeka. Justru kemerdekaan yang Tuhan kasih, kebebasan yang Tuhan kasih, ini akan memberi kuasa kepada kita untuk say no. Karena kita tahu apa yang benar. Gitu. Say no to sin ya. Say no to sin ya. Jangan say no to everything ya. Jangan disalahartikan ya. Jangan disalahartikan. Ada yang motong video kita lagi. Jangan ya. Nggak, tadi saya teringat juga itu yang Kak Venia bilang, bahwa kalau kita baca Alkitab dari awal Kejadian sampai Wahyu, belum tentu kita otomatis, secara otomatis udah aman hidup kita, udah pasti hidup sebagai orang yang merdeka. Karena kalau seperti itu, semua pendeta-pendeta itu udah aman ya. Jadi karena mereka sudah ahli pasti kan, sangat memahami Alkitab. Padahal sebenarnya tidak menjamin juga ketika kita hanya tahu dan hanya baca ya. Karena firman Tuhan juga katakan ya, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, ya kan, bahwa kita itu harus melakukan firman Tuhan. Kalau hanya sampai di tahap kita membaca dan tahu, ya sama aja gitu kan. Sama seperti orang yang melihat dirinya di depan cermin gitu kan. Nah jadi untuk hidup merdeka itu sendiri tidak cukup hanya sampai kita tahu, kita baca, tapi harus menghidupi firman yang kita baca. Kalau kita merayakan kemerdekaan nih Kak tiap tahun sebagai orang Indonesia, tiap upacara kan kita dengar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi apakah semua dari kita tahu apa yang menjadi kewajiban yang harus kita sebagai lakukan? Warga negara? Meskipun Saya kita udah sering dengar. Tertusuk nih sebagai seorang abdi negara. Saya sebenarnya undang-undang negara juga saya nggak hafal sih. Cuma tahu top judulnya aja. Gak usah yang panjang-panjang, Pancasila aja, sila pertama hafal nggak nih? Gimana kalau kita bahas kalau kita bisa diedit dulu nggak? Jangan. Iya, nggak usah tema HUT RI lah. Pancasila sila pertama aja. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh oke, puji Tuhan. Udah jangan diterusin. Itu juga karena ada ketuhanannya ya, jadi hafal ya. Itu wah udah pasti tahu. 2, 3, 4, 5 ya gimana nanti lah. Tanya Upin Ipin ya. Tanya Upin Ipin lah.
Oke. Iya, begitu. Jadi seperti itu ya. Mm-mm. Kita dapat banyak banget hari ini. Kita bisa sama-sama sharing bagaimana seharusnya kita hidup merdeka sebagai warga negara dan sebagai anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman kita nih yang nonton? Sebagai orang Indonesia dan sebagai orang percaya, mari kita terus tunjukkan siapa kita, siapa identitas kita, baik sebagai orang percaya maupun sebagai orang Indonesia. Dari tingkah laku kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, maupun juga ketika kita ditaruh di dalam negeri atau di luar negeri, tetaplah tunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan ini bisa terlihat dari sikap kita, perilaku kita, kata-kata kita. Biarlah kita yang sudah dimerdekakan ini, kita yang sudah dibebaskan ini juga bisa membawa orang-orang yang masih terbelenggu, baik dengan masa lalunya, baik dengan dosa-dosanya, pun tertarik untuk ikut dimerdekakan. Iya, betul. Ya, Itu penting tuh, itu langkah selanjutnya ya. Jadi jangan cuma merasa aman, merdeka sendirian. Ya. Akan lebih nikmat kalau merdekanya bareng-bareng. Betul. Betul ya. Jangan sampai orang-orang lihat kita kayak tuh kan orang Kristen. Iya. Banyak aturannya. Tuh kan orang Kristen kaku banget hidupnya. Biarlah hidup kita akhirnya juga menarik orang-orang yang belum terbebas ini juga untuk merasakan kebebasan yang sejati. Iya. Thank you so much Kak Venia, Sama-sama, udah berbagi Kamila. sama kita. Saya dapetin banyak hal ya, bahwa kita itu meskipun sudah merdeka sebagai warga negara dan merdeka sebagai anak Tuhan, tugas kita belum selesai. Belum. Kita masih berjuang nih, berjuang terus, dan perjuangan itu terjadi setiap hari, bahkan setiap detik ya. Betul. Setiap detik. Ya. Seperti tadi, kita tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi tetap melakukan firman Tuhan. Itulah perjuangan kita saat ini, supaya kita bisa benar-benar menang dan menikmati kemerdekaan itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye, God bless you.